Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 4. Pemikul beban Sayadaw Urewata. Judul Pemikul beban. Naskah asal Bearers of the Burden. Penulis Sayadaw Urewata. Penerjemah Harmoko. Penyunting Paula Kelana. Penerbit Indonesia Widya Carita. Dicetak oleh Tri Agung Abadi. Desain cover dan tata letak Holland Sukardi. Cetakan pertama Januari 2012. Dewasa ini, di banyak negara Buddhis, banyak sekali biku yang menempatkan pendapatan, penghormatan, dan popularitas sebagai tujuan, yang juga berarti kesuksesan. Dan demikianlah, sebagai para biku, mereka telah salah menempatkan tujuan. Dikarenakan tujuan mereka salah, jalan mereka juga menjadi salah. Hal tersebut akan menuntun para biku yang bodoh tersebut kepada kerugian dan penderitaan yang besar untuk waktu yang sangat-sangat lama. Jika kamu memilih jalan yang salah, maka di masa Buddha berikutnya, jalan tersebut akan menuntun Anda menuju ke tujuan yang sama persis sebagai makhluk menderita seperti yang dilihat oleh Yang Mulia Mahamoggallana ketika beliau menuruni gunung puncak Burung Nasar. Saya melihat para biku, samanera dan samaneri bepergian melalui udara. Jubah mereka terbakar oleh kobaran api. Patta mereka juga terbakar oleh kobaran api, dan sabuk mereka pun terbakar oleh kobaran api. Dan sepanjang waktu, mereka meratap dan menangis dengan rasa sakit yang menyiksa. Jadi, berhati-hatilah untuk tidak memilih tujuan salah yang secara pasti akan menuntun kepada kerugian dan penderitaan besar untuk waktu yang panjang. Waspadalah untuk tidak memenuhi permintaan yang tidak benar dari 5 gugusan. Izinkan saya memberitahukan Anda mengenai orang lain yang menempatkan pendapatan, penghormatan, dan popularitas dengan mematuhi permintaan dari 5 gugusan. Ia merupakan seorang biku yang dikenal cukup baik oleh semua umat Buddha, dikarenakan reputasi buruknya sejak zaman Sang Buddha hingga sekarang ini. Apakah Anda ingat siapa dia? Dia adalah Dewadatta. Dia adalah orang yang sangat egosentris, yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan mengenai kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Dia adalah orang yang hanya melihat kepada dirinya sendiri. Dia sangat egois. Dia bertindak sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Pendiriannya akan harga dan kepentingannya sendiri sangat kuat sehubungan dengan egonya. Mendapatkan pendapatan, penghormatan, dan popularitas membumbungkan egonya dan menuntun kepada kerugian dan penderitaan baginya di neraka Awici. Bahkan sekarang dia sangat menderita sekali di sana. Semua orang yang egosentris akan mengalami penderitaan dan tempat tujuan yang tidak menyenangkan. Kita semua harus merenungkan dengan cermat apa yang kita cari dan jalan apa yang kita ikuti. Jalan yang dipilih oleh Dewadatta adalah salah, sehingga mengantarkan dia ke neraka Awici. Jika jalan menuju tujuannya adalah salah, maka tujuan tidak dapat dicapai dengan benar. Dewadatta, si pembawa dari 5 gugusan, membuat bebannya bertambah berat. Jalan mana yang akan kamu gunakan?
Apakah jalan yang dipilih oleh Cunda? Atau jalan yang dipilih oleh 4 wanita dari Raja Gaha yang berdagang beras, minyak, gula, dan madu, dan sebagainya dengan cara yang tidak jujur, menggunakan ukuran dan berat yang salah? Atau para biku, samanera, dan samaneri yang telah menjadi orang yang jahat di masa Buddha Kassapa? Atau Dewadatta yang bersifat hanya memikirkan dirinya sendiri? Pertimbangkanlah dengan teramat sangat hati-hati. Sang Buddha melanjutkan, setelah menyatakan apa itu beban dan pembawa beban, saya akan mengajari kalian apa itu pengambilan beban. Itulah nafsu keinginan ini yang menuntun kepada kehidupan yang diperbaharui, atau itulah nafsu keinginan ini yang diiringi sukacita dan nafsu jasmani yang mencari sukacita di sini dan di sana. Sebelum kita menemukan bagaimana nafsu keinginan menuntun kepada kelahiran yang diperbaharui, saya akan menjelaskan dengan sangat singkat bagaimana seharusnya kita menempatkan jalan tersebut dengan benar, bahkan bila kita telah memilih jalan yang benar. Tujuan dari mempraktekkan kemunculan yang saling bergantungan adalah untuk merealisasikan hukum karma dan untuk mengetahui inti dari ajaran Sang Buddha. Tanpa ada perealisasian seperti demikian, seseorang akan mendayung perahu kehidupannya tanpa adanya bantuan navigasi. Itu akan seperti perahu tanpa kemudi. Untuk mendayung dan disetir ke arah yang benar, kita perlu menyediakan kemudi pada perahu. Dengan cara yang sama, untuk mendayung dan menyetir perahu yang dinamakan kehidupan menuju ke pelabuhan yang menyenangkan, pada perahu pelayaran, kita perlu menyediakan kemudi yang dinamakan pengetahuan akan hukum karma. Hanya dengan demikian, kita dapat melakukan pelayaran tanpa banyak masalah di sepanjang sangsara, lingkaran kelahiran kembali. Dan pada akhirnya, kita akan mencapai pantai seberang, pelabuhan paling membahagiakan, yaitu Nibbana. Buta dunia ini dikarenakan ketidaktahuan, yaitu tidak mengetahui kebenaran. Orang-orang mengembara berkeliling tanpa arah yang jelas. Itu bagaikan seseorang yang berjalan di hutan gelap pekat di malam hari. Jadi, agar tidak menginjak duri dan kaki tidak tersandung batu dan tunggul pohon, dia memerlukan obor yang menyala. Untuk menavigasi jalan melewati rute yang gelap, peta yang berupa lampu panduan harus menyala. Merealisasi hukum karma melalui penglihatan kehidupan lampau seseorang adalah penyalaan dari obor yang menyala di dalam dunia kegelapan. Hal tersebut akan membantu seseorang menavigasi perahu pelayaran dari kehidupannya menuju ke kediaman yang aman. Kini, kita telah mengetahui baik beban maupun pembawa beban. Mari kita melanjutkan mengenai bagaimana nafsu keinginan, pengambilan beban, menuntun kepada kelahiran-kelahiran yang baru. Untuk memahaminya lebih baik, saya akan menceritakan pengalaman dari seorang meditator yang berlatih kemunculan yang saling bergantungan di Paok Meditation Center, Myanmar. Ketika yogi tersebut berada pada tingkatan melihat kehidupan lampaunya, dia menemukan bahwa ternyata di kehidupan lampaunya, dia merupakan seorang gadis desa yang mengalami kemiskinan. Suatu hari, dia mendanakan air minum dan bunga liar di pagoda.
Di saat itu, dia membuat aspirasi dan berkata, "Semoga saya terlahir sebagai pria kaya melalui dana tersebut." Sekarang, menurut perkataan Sang Buddha, objek terakhir yang muncul pada saat menjelang kematian adalah penyebab dari kelahiran baru yang berikutnya. Jika objeknya adalah baik, maka akan memberikan akibatnya di alam yang baik. Dan jika objeknya tidak baik, maka dia akan terlahir kembali di alam yang buruk. Beruntung bagi si gadis, objek baik yang muncul kembali di pikirannya pada saat menjelang kematian adalah berupa penglihatan saat berdana dan harapan yang dibuatnya saat dia berada di pagoda. Dan demikianlah, dia terlahir kembali sebagai pria yang menjadi sangat kaya. Dengan berdasarkan kepada nafsu keinginannya akan kehidupan pria kaya, dia telah mengambil beban yang baru. Ini adalah alasan kenapa Sang Buddha mengatakan, "Itulah nafsu keinginan yang menyebabkan pengambilan beban yang baru, 5 gugusan yang baru." Dia menjalani kehidupan yang kaya, dan dia selalu berdana kepada kaum miskin. Meskipun dia telah puas akan kehidupannya sekarang ini, dia tidak dapat menjalankan kehidupan seperti demikian selamanya. Maka, suatu hari, sewaktu dia berbaring di atas ranjang kematiannya, dia mendengarkan suara putra dan putrinya yang bertengkar akan warisan mereka. Kemudian, dia merasa sangat kecewa dan meninggal dalam kebencian, dalam kurung dosa. Menurut saya, dapat dikatakan bahwa bisa saja ada kemungkinan beberapa hadirin di sini mengalami nasib yang sama. Orang tua sangat menyayangi putra dan putri mereka. Mereka dapat menganggap anak-anak mereka sebagai harta. Akan tetapi, pikiran orang tidaklah tetap. Mereka berperilaku dengan bodoh karena ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Seperti yang baru Anda dengar, kejadian tersebut benar-benar mengecewakan baginya. Karena putra dan putrinya meributkan warisan di saat ayah mereka menjelang kematian. Kejadian tersebut sangat mengagetkan. Berdasarkan pada kebiasaan mereka yang tidak memiliki pertimbangan baik, ayah mereka meninggal dengan kebencian. Dan dia harus membawa beban yang lebih berat dari 5 gugusan hewan, yaitu ular. Penyebab dirinya terlahir kembali sebagai ular adalah kekecewaannya pada putra dan putri kandungnya. Jika terjadi kejadian di mana kita meninggal dengan kemelekatan kepada putra dan putri kita, kita juga akan jatuh di 4 alam menderita. Terdapat banyak orang di dunia. Beberapa di antara mereka akan meninggal muda. Beberapa akan meninggal tua. Beberapa akan meninggal disebabkan kanker, beberapa akan meninggal atas apa yang mereka percayai, beberapa akan meninggal miskin, dan beberapa akan meninggal kaya. Dengan cara apapun mereka meninggal, objek menjelang kematian mereka akan menentukan kelahiran mereka di masa depan. Di antara kelahiran dan kematian, kebanyakan kita berdiam dalam rumah keserakahan, kebencian, hayalan, kesombongan, keiri hatian, dan kekikiran. Ini merupakan rumah yang benar-benar buruk bagi kita. Meskipun kita tinggal di dalam kediaman fisik yang kita namakan rumah, bagi kebanyakan dari kita, rumah di mana kita sebenarnya tinggal adalah alam keserakahan, kebencian, hayalan, kesombongan, keiri hatian, dan kekikiran. Kekotoran batin pokok ini bersama dengan kita dimulai dari saat kelahiran kita.
dan mereka memberi kita masalah sepanjang kehidupan kita. Sialnya, kebanyakan dari kita tertangkap dalam cengkraman mereka. Mereka sungguh menjadi rumah yang sebenarnya bagi kita. Dalam komentar Dhammapada tertulis, bagi mereka yang lengah, 4 alam penderitaan bagaikan rumah sejati mereka. Seperti yang kita semua ketahui, kita tidak selalu berada untuk jangka waktu yang panjang di tempat-tempat di mana kita hanya menjadi tamu. Adalah alami bagi kita untuk kembali ke rumah kita. Dengan cara yang sama, alam manusia dan dewa adalah tempat di mana kita kunjungi secara temporer. Ketika waktunya telah matang, cepat atau lambat, dikarenakan kekotoran batin kita harus kembali ke rumah sejati kita di suatu tempat di 4 alam menderita. Sekarang, Anda melihat kembalinya pria kaya tersebut ke rumah sejatinya, alam binatang, sekali lagi. Sebagai seekor ular, dia tinggal di dalam hutan. Mangsa yang paling dia sukai adalah kelinci. Dia akan berburu kelinci sebagai makanannya dalam mayoritas sepanjang hidupnya sebagai seekor ular. Kemelekatan kepada daging kelinci sangatlah kuat, sehingga menyebabkan gambaran dari kelinci muncul di pikirannya ketika dia, sebagai seekor ular, hendak meninggal. Dan sebagai konsekuensinya, dia terlahir kembali sebagai kelinci di kehidupan berikutnya. Perbolehkan saya mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah Anda menyukai ayam goreng? Apakah Anda menyukai sop ayam? Dan apakah Anda juga menyukai paha ayam? Saya menduga sebagian besar dari kalian menyukainya. Apakah mungkin dapat terlahir kembali sebagai anak ayam dengan mudah, dikarenakan kemelekatan kepada daging ayam? Ya, itu adalah memungkinkan. Jika Anda menyukai daging sapi, Anda akan bisa terlahir kembali sebagai seekor sapi juga. Yang mana yang biasanya lebih kuat, kemelekatan Anda kepada sayur atau kemelekatan Anda kepada daging? Kemelekatan pada daginglah yang paling dominan, bukankah demikian? Berdasarkan pada ketidaktahuan, kita memiliki nafsu keinginan pada kehidupan. Apapun itu kehidupannya, tidaklah menjadi masalah bagi kebanyakan dari kita, apakah itu kehidupan di alam manusia, alam dewa, atau alam Brahma. Keinginan kita akan kehidupan sebenarnya sangat kuat. Bahkan kita mempercayai bahwa kehidupan di salah satu alam menderita adalah boleh juga daripada tidak sama sekali. Terlahir kembali sebagai seekor kelinci, dia tinggal di dalam hutan. Suatu hari, dia tertangkap oleh seorang pemburu yang menangkap dia ke rumahnya. Dia merasa iba kepada kelinci tersebut dan memeliharanya di rumahnya dan memberi makanan kepadanya dengan baik. Untungnya, dia berkesempatan mendengar lantunan puja harian yang dilafalkan putri pemburu di rumahnya. Kelinci tersebut senang mendengarnya, meskipun dia tidak suka tinggal di dalam rumah. Dikarenakan memang alamiah bagi hewan yang bertempat tinggal di dalam hutan menikmati kehidupan di alam bebas. Dengan perasaan putus asa, kelinci tersebut tumbuh sangat kurus dan sakit. Akhirnya dia meninggal. Tidak lama berselang sebelum dia meninggal, dia melihat pria tua berkulit hitam dengan ciri-ciri seperti orang India berjalan melewati rumah. Dikarenakan ketidaktahuan, dia segera melekat pada pria tersebut. Beruntungnya, objek yang muncul pada saat menjelang kematiannya adalah perasaan yang menyenangkan yang muncul ketika dia mendengar lantunan puja. Jika kita
pada saat menjelang kematian, mengingat putra kita, kita tidak akan bisa terlahir kembali sebagai manusia. Objek menjelang kematian harus merupakan objek baik. Meskipun dia melekat pada pria berperawakan seperti orang India, saat terakhir adalah perasaan menyenangkan yang muncul kapanpun dia mendengarkan lantunan puja tersebut. Perasaan tersebut menyebabkan dia terlahir kembali sebagai seorang pria dengan ciri-ciri dan kulit seperti orang India di kehidupan berikutnya. Berdasarkan pada kitab komentar, manusia biasa yang menjelang kematian banyak kesamaannya dengan orang yang sedang tenggelam. Ketika manusia sedang tenggelam, dia berharap pada seseorang atau sesuatu yang akan datang menyelamatkan dia. Di saat itu, jika dia melihat mayat ataupun sepotong kayu besar yang mengambang di atas sungai, dia akan menggapainya dan mencengkramnya. Dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menolaknya, walaupun itu adalah mayat. Dalam keadaan tersebut, dia secara pasti akan melekat kepada benda tersebut, walau apapun itu. Objek utamanya adalah untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dengan cara yang sama, jika manusia biasa saat menjelang kematian melihat objek yang baik maupun objek yang tidak baik, pada saat menjelang kematian, dia akan menggenggamnya dengan sangat kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya, meskipun objek itu berupa objek yang tidak baik. Dia secara pasti akan menggenggamnya, walau apapun keadaannya. Objek utamanya adalah untuk mendapatkan hidup yang baru dengan meninggalkan yang lama, sehubungan dengan adanya nafsu keinginan akan kehidupan. Sekarang Anda melihat bagaimana nafsu keinginan memberi pasokan kepada kehidupan yang diperbaharui. Kita diperbudaki oleh nafsu keinginan. Sang Buddha melanjutkan, nafsu keinginan ini mencari kesenangan di sini dan di sana. Bagaimana nafsu keinginan tersebut mencari kesenangan di sini dan di sana? Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut kamu? Apakah seekor anjing menikmati kehidupannya atau tidak? Tentu, dia menikmati kehidupannya. Bagaimana dengan monyet? Tentu, mereka juga menikmati kehidupan mereka. Tidak ada siapapun yang tidak mengambil kesenangan di dalam hidupnya. Untuk membuat hal tersebut lebih mudah dimengerti, saya akan menjelaskan bagaimana nafsu keinginan ini menikmati hidup di sini dan di sana. Pada zaman dahulu kala, Raja Asaka memerintah di Pataliputa di negara Kasi. Dia sangat sayang sekali kepada ratunya, Upari. Ratu Upari sangat mempesona, anggun, dan cantik. Dan sang raja sungguh sangat mencintainya. Tetapi sayangnya, sang ratu meninggal di usia muda. Pada saat kematiannya, sang raja dilanda kesedihan dan hatinya serasa remuk. Kemangkatan dari seorang raja atau seorang ratu secara tradisional digambarkan dalam bahasa kita, Myanmar, sebagai kepergiannya ke surga, meskipun dia tidak berhasil ke alam tersebut. Berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan. Ini merupakan kejadian sedih yang sangat mendalam bagi sang raja. Perasaan emosionalnya sangat kuat, hingga dia membalsemi badan ratu dengan minyak, membaringkannya di peti mati kaca, lalu ditempatkan di bawah ranjangnya. Dia menolak untuk makan, terus-menerus menangis dan meraung. Dia lalai dalam menjalankan tugas kerajaannya. Meskipun orang tuanya dan para menterinya menasehatinya,
mengingatkan dia tentang hukum ketidakabadian dan ketidakkekalan, dia berkabung selama 7 hari penuh menatap tubuh orang tercintanya yang sedang terbujur kaku. Di saat itu, Bodhisatta kita adalah seorang petapa yang telah memperoleh kemampuan adi biasa. Beliau berdiam di kaki gunung Himalaya. Suatu hari, beliau mengamati dunia untuk melihat siapa yang dapat beliau bebaskan dari penderitaan umat manusia dengan mencerahkannya melalui Dhamma. Dengan mata dewa, beliau melihat raja sedang tenggelam dalam duka yang mendalam. Dan karena mengetahui bahwa tiada orang lain di dunia ini selain dirinya sendiri, yaitu beliau, yang dapat menariknya keluar dari situasi seperti demikian, maka beliau pun mengunjungi taman kerajaan sang raja, di mana beliau bertemu dengan Brahmana penjaga. Beliau menanyakan mengenai sang raja kepada Brahmana penjaga terakhir. Ketika beliau diberitahu bahwa betapa sang raja tidak dapat dihibur, beliau pun menyarankan bahwa jika raja bersedia datang kepadanya, beliau akan menunjukkan kepadanya di mana keberadaan sang ratu. Brahmana tersebut segera pergi ke dalam istana dan memberitahukan rajanya, "Baginda, seorang petapa sakti yang memiliki penglihatan dewa telah tiba di taman kerajaan. Dan dia bisa memberitahu Anda seperti apakah ratu sekarang dan di mana keberadaan ratu sekarang. Tolong kunjungilah dia." Raja sangat gembira dengan berpikir akan melihat Upari, dan dia pun langsung pergi ke taman dengan kereta. Dan setelah tiba di sana, dia memberi hormat kepada sang petapa. Kemudian dia bertanya, "Apakah benar Anda bisa memberitahu saya di mana keberadaan ratu sekarang?" "Ya," kata Bodhisatta sang petapa. "Ratu Anda, ketika berada di alam manusia ini, memiliki kebanggaan tak terkira akan kecantikannya, menghabiskan setiap saat dari hidupnya dengan bersolek, lupa melakukan kebajikan dengan memberi dana makanan dan menjalankan sila. Maka, ketika dia meninggal, dia terlahir kembali sebagai kumbang kotoran yang rendah di taman ini." Saya akhiri video part 4 sampai di sini. Saya akan melanjutkan membacakan buku Pemikul Beban ini pada video part selanjutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang